ibadah kurban atau yang disebut dengan udhiyah atau pula yang disebut dengan an-nahru memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam punya anak banyak, Pak. Ya, ada yang menyebutkan anaknya ini hampir 240 anak. Allah Subhanahu wa taala barulah memerintahkan ya kepada Nabi Allah Adam untuk menikahkan anak-anaknya. Akan tetapi dengan cara disilang. Nah, Iklimah ini dalam riwayat diceritakan ya sebagai seorang perempuan yang memiliki paras yang begitu cantik. Ya, tapi nanti berbeda halnya dengan putri yang kedua. Ya, putra kedua bernama Habil, ya, memiliki saudara kembar perempuan bernama Labuda. Tapi kalau Labuda ya memiliki paras yang biasa aja. Nah, ketika aturan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil tidak menerima. Kata Qabil, nah ini mah aturannya Habil ini. Ya, biar Habil nikah dengan saudara kembar saya, sedangkan saya menikah dengan saudara kembar dari Habil. Karena tidak juga ya ketemu titik permasalahan, titik solusi dari apa yang terjadi antara Qabil dengan Habil. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya satu perintah kepada keduanya, nah, untuk melakukan satu ibadah yang disebut dengan kurban. Ya, adapun kurban di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam ya sesuai dengan apa yang menjadi profesi masing-masing. Nah, Qabil melakukan satu kesalahan. Ya, dia memberikan sesuatu ya yang tidak bagus, memberikan sesuatu yang buruk untuk Allah, untuk dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan Habil. Habil punya keyakinan yang sama, Allah tidak makan, Allah tidak minum, tapi bukan artinya seseorang memberikan sesuatu yang buruk untuk Allah. Punya keyakinan harus karena ini perintah dari Allah, kita diperintahkan untuk berkurban, maka dicarilah hewan ternak yang terbaik, dia pilih kambing gibas yang besar, yang bersih, yang sehat dan lain sebagainya. Itulah ya yang dikurbankan, yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan satu keputusan, ya kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, yang ditolak adalah kurbannya Qabil. Kemudian kurban yang berlanjut lagi di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya seorang nabi yang begitu istimewa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya seorang nabi yang amat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini bukan tanpa ujian, hadirin. Nabi Allah Ibrahim tercatat dalam sejarah menjadi seorang nabi yang melewati kehidupannya dengan berbagai macam ujian, rintangan, kesulitan dan lain sebagainya. Akan tetapi di balik ujian ini Allah mengangkat derajat Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang nabi yang begitu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya misalnya hadirin ya mas sekalian, ketika Allah ya mengangkat Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul yang misinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beliau dihadapkan kala itu dengan raja yang amat zalim yang dikenal dengan Raja Namrud. Ya, singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim tidak menerima akan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, sampai akhirnya mendatangi rumah ibadah mereka. Ya, nggak pakai pikir panjang lagi, langsung dihancurkan berhala-berhala ya yang disembah oleh Raja Namrud dan kaum. Kemudian ketahuan ternyata yang melakukan itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai akhirnya diberikan satu hukuman yang begitu besar, ya satu hukuman yang begitu berat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar dalam keadaan hidup. Akan tetapi keadaan yang sulit ini tidak membuat dia protes kepada Allah, karena beliau punya keyakinan yang mantap kepada Allah, punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah, keimanannya sempurna kepada Allah. Bener aja, api itu yang seharusnya membakar jasad mulia Nabi Allah Ibrahim berubah ya menjadi bardan wasalaman ala Ibrahim, menjadi api yang bukan hanya mendatangkan kesejukan ya, tapi mendatangkan keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa ujian selanjutnya? Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim ya usia 80 tahun, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau ya syariat yang baru yang disebut dengan khitan. Ya, orang yang pertama kali dikhitan dalam Islam adalah Nabi Allah Ibrahim. Idzaka tsamanina sanah. Ketika itu umurnya 80 tahun, waktu tinabil qadu, dan dikhitan dengan kampak kala itu.
Apa ujian selanjutnya ketika membangun hubungan rumah tangga? Ya, dalam riwayat disebutkan 80 tahun lebih membangun hubungan rumah tangga dengan istrinya yang bernama Sarah. Allah Subhanahu wa taala belum mengkaruniakan Nabi Allah Ibrahim seorang keturunan. Padahal ini menjadi harapan semua orang yang membangun hubungan rumah tangga. Tapi lagi-lagi keadaan yang sulit ini tidak membuat protes Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi karena yang beliau jadikan pegangan adalah Allah. Beliau terus menjadi orang yang berharap kepada Allah dan menerima akan apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an dengan mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, kami berikan kabar gembira ya kepada Nabi Allah Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang keturunan ya yang luar biasa bijaksana. Ya, seseorang yang memiliki akhlak mulia yang nantinya akan diangkat pula ya menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam menjadi pelipur lara ya kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya membantu dakwah ayahnya, ya menemani kegiatan dakwah ayahnya dan lain sebagainya. Ya, ketika kehidupannya ya lagi indah, sedang indah-indahnya bersama anaknya yang soleh, anaknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk menyembelih putra yang amat dia sayangi. Mimpi pertama kali dianggap sebagai bunga tidur. Ya, mimpi kedua kali pun demikian. Sampai akhirnya di mimpi yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim meyakini bahwasanya mimpi tersebut adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keesokan harinya langsung ya beliau sampaikan ya kepada istrinya. Nah, lagi-lagi setan ingin menggoda Nabi Allah Ibrahim ya lewat istrinya. Tapi ternyata istrinya pun menjadi seorang perempuan yang luar biasa taat kepada Allah. Setiap kali bisikan itu setan datang, ya beliau lempari dengan batu. Ya, yang kemudian ini diabadikan ya dengan ibadah, proses ibadah yang disebut dengan melempar jumroh ya sebagai tanda permusuhan antara manusia dengan setan. Ya, ketika ayahnya datang memberikan kabar yang demikian, ya wa ya bunayya inni ara fil manami an inni adzbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu. Ketika mendapatkan perintah ini, ya anaknya pun berkata dengan kata yang begitu indah dengan mengatakan ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapati aku ya tergolong menjadi orang-orang yang sabar akan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin dilakukan penyembelihan, Nabi Allah Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, ya pakaikanlah aku jangan pakaian yang putih. Kenapa? Karena aku khawatir kalau nanti ada bercak darah, baju ini dibawa pulang, khawatir ibuku tidak kuat yang melihat kain putih yang bernodakan darah. Kemudian yang kedua, janganlah ikat kaki dan tanganku. Kenapa? Karena aku khawatir ketika tangan dan kakiku diikat, ini menjadi isyarat aku tidak menerima akan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, gunakanlah pisau yang tajam sehingga aku tidak merasakan ya sakit ketika pisau itu ya menggorok leherku. Nah, ini yang menjadi wasiat Nabi Allah Ismail kepada ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain ketika ingin disembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya Allah abadikan dalam Al-Qur'an wa fadainahu bidzibhin azim. Ya kami gadai, kami ganti Nabi Allah Ismail alaihissalam bidzibhin azim, dengan sesembelihan yang agung. Nabi Allah Ismail digeser, kemudian digantilah ya kambing gibas yang besar, yang dalam riwayat disebutkan kambing gibas ini adalah kambing yang dulu pernah diberikan Habil untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah diperintahkan ya syariat kurban di zaman Nabi Allah Ibrahim, di mana yang disembelih adalah hewan kurban berupa kambing gibas. Sampai nanti akhirnya disempurnakan lagi di zaman ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tepatnya di tahun kedua pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah mulai dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah, diajarkan ya oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban, yang pada akhirnya para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya kurban di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad SAW adalah penyembelihan hewan tertentu. Dalam hal ini adalah hewan ternak. Hewan ternaknya apa aja? Mulai dari onta, sapi, kerbau, kambing kacang, kambing
gibas. Nah ini yang disebut dengan hayawanin maksus. Kapan aja waktunya menurut madhab kita, madhab Syafi'i, ya, kurban diperbolehkan atau mulai dari imam itu menyelesaikan sholatnya, khotib menyelesaikan khutbahnya, dari situlah kita sudah diperbolehkan untuk menyembelih, ya, pemotongan hewan kurban. Sampai kapan? Sampai nanti matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya bahwasanya ayyamut tasyrik dzabhun, ya, setiap hari tasyrik adalah dzabhun, ya, hari di mana kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan di hari raya kurban melainkan seseorang menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban itu nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, la ta'ti, ya, bi azlafiha wa asy'ariha. Ya, hewan kurban itu akan datang dengan kukunya, akan datang dengan rambutnya. Nah, kata ulama-ulama hadis, ketika Rasulullah menyebutkan, ya, kuku dan rambut-rambutnya, ini menjadi isyarat, ya, bahkan, ya, dalam hal yang paling kecil yang kita anggap sebagai sampah, ya, kukunya kita buang, ya, rambutnya pun kita buang, ini pun nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi bahwasanya seseorang telah melakukan ibadah kurban karena Allah Subhanahu. Artinya jangan sampai ibadah yang mulia ini, ibadah yang ganjarannya begitu besar, ya, rusak ketika niat kita bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kurban adalah menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan syarat tertentu. Ditutup penjelasan ini dengan mengatakan taqarruban ilallah, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu